Halo semuanya, selamat datang di podcast Bisnis Talk with HMA. Ruang di mana kita menjelajahi dunia bisnis dengan cerdas dan bersemangat. Saya Rifana Zahra. Saya Maulina Fauzia. Kami akan mengupas tuntas tren terbaru, strategi sukses, dan kisah inspiratif dari para pelaku bisnis terkemuka. Mari kita telusuri rahasia di balik kesuksesan di dunia bisnis. Di sini kami akan mengundang salah satu narasumber di mana dia seorang desainer sekaligus pernah membuat bisnis hijab. Wah, gimana ya kira-kira perjalanannya? Langsung saja kita panggilkan Desti Fitriani. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Rifa sama Lina? Alhamdulillah sehat. Boleh dong perkenalan dulu? Oke, perkenalkan teman-teman, nama aku Desti Fitriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dan sekarang aku lagi semester 2. Wah, gimana nih rasanya jadi narasumber di podcast kita? Lumayan deg-degan ya, karena ini kali pertama aku juga diundang podcast secara offline kayak gini. Tapi excited juga karena pingin sharing-sharing nih sama teman-teman. Harapannya bisa ngasih insight juga ya buat yang ngedengerin podcastnya. Sebelum mulai, boleh perkenalkan bisnis kakak dulu nggak? Oh, boleh. Jadi aku punya bisnis hijab, itu namanya denza.ofc, Instagramnya boleh ya nanti di follow. Siap. Dan kalau misalnya aku juga suka buka custom design buat temen-temen yang mau ngebuat desain kayak desain baju pesta atau lain-lain, itu bisa ke aku, itu bisa DM Instagram aku aja di destifitri_. Dan aku juga sering upload desain-desain aku secara cuma-cuma aja. Aku upload di Pinterest. Di Pinterest aku itu namanya by Destif di situ. Jadi teman-teman yang mau nyari inspirasi desain, aku suka upload desain-desain aku di sana gitu. Dan udah sih itu paling. Kalau TikTok kakak megang nggak? TikTok sebenarnya ada, tapi belum terlalu efektif, belum terlalu sering aku upload di sana. Kebanyakannya di Instagram sama di Pinterest. Kalau akun Shopee-nya gimana? Akun Shopee-nya itu ada di denza.official. Langsung mulai ya? Apa sih yang menginspirasi kamu? Kan katanya kamu seorang desainer sekaligus pernah buat bisnis hijab ya? Itu apa yang menginspirasi kamu jadi seorang desainer? Oke, disclaimer dulu ya, aku di sini bukan desainer yang besar atau yang karyanya udah di mana-mana atau pebisnis besar juga, tapi mungkin di sini aku mau sharing aja terkait pengalaman aku jadi seorang desainer dan pebisnis hijab. Jadi yang menginspirasi aku itu yang pertama adalah aku memang suka bidang ini, aku memang suka menggambar juga dari kecil, dan saat aku ngebuat karya, aku tuh kayak ngerasa ada kebanggaan tersendiri gitu, apalagi kalau misalnya karya aku tuh disukain sama orang lain gitu. Dan harapannya dengan karya-karya yang aku buat, aku tuh bisa menginspirasi banyak orang. Dan semoga aja gitu ya, saat aku bisa mengembangkan bisnisku, aku bisa membuka lapangan pekerjaan baru buat orang lain, dan aku bisa berdaya buat orang lain, bukan buat diriku sendiri. Jadi inspirasi terbesarnya adalah aku ingin bermanfaat buat orang. Yang buat kamu tertarik dengan dunia desain tuh apa? Yang buat aku tertarik ya karena yang pertama memang aku suka. Sejak kecil aku memang suka gambar, dan itu tuh didukung juga aku masuk SMK jurusan tata busana. Itu pun awalnya aku nggak langsung suka saat itu, karena ternyata untuk merealisasiin desain menjadi sebuah baju yang realnya gitu, itu tuh ternyata cukup rumit, dan aku sempet ada di titik kayak apa ini bukan passion aku ya gitu. Aku merasa kayak
apa aku berhenti aja ya gitu. Ternyata tapi setelah aku jalanin, aku lewatin prosesnya, ternyata aku suka dan aku nyaman sama bidang ini, dan akhirnya aku yakin gitu. Aku yakin di bidang ini, dan aku coba mencari sekolah-sekolah fashion untuk aku lanjutin setelah dari SMK Tata Busana itu. Dan akhirnya aku ketemu nih sekolah fashionku di Bandung, itu namanya Islamic Fashion Institute. Dia itu sekolah fashion muslim pertama di Indonesia dan di Asia, dan alhamdulillah aku dapat beasiswa full di sana. Oh, terus cara kamu ngembangin bisnis kamu tuh dulu gimana gitu awal-awal? Kalau untuk itu sebenarnya aku sampai saat ini pun masih sangat belajar ya, sangat belajar dan mencari tahu terus. Tapi mungkin aku bisa sharing beberapa dari pengalaman aku aja. Yang pertama itu aku selalu fokus dalam membuat konten yang relate sama target market aku. Kebetulan brand Denza, brand aku itu target marketnya itu adalah pelajar, mahasiswa, kayak remaja-remaja lah artinya. Jadi aku tuh selalu membuat konten yang relate sama mereka, dan aku terus ngeliat tren kayak gitu. Terus yang kedua itu aku selalu improve produk, mulai dari mungkin desainnya, kualitasnya, price-nya, dan segala macamnya gitu. Karena kita tahu ya kalau tren fashion itu kan perputarannya cepat banget ya. Jadi kita tuh harus selalu melihat pasar, harus melihat target tren yang terbaru tuh apa aja gitu. Terus yang ketiga itu selalu riset pasar sih, riset pasar. Kita harus melihat gimana kompetitor tuh memperlakukan konsumennya kayak gimana. Terus harga price yang dia berikan ke konsumennya seperti apa, dan tren-tren yang terbaru juga seperti apa kayak gitu. Kalau boleh tahu, kamu di brandnya dijual belikannya di secara online atau offline store langsung ya? Nah, karena aku baru, jadi untuk saat ini aku memang baru online aja, online lewat Shopee atau Instagram. Kalau boleh tahu, apa aja sih bahan yang kamu butuhin buat bikin desain gitu? Kalau buat bikin desain sendiri itu sebenarnya ada dua cara, ada desain digital sama desain manual. Nah, kalau untuk aku saat ini aku pakainya digital karena menurutku memang lebih efektif dan lebih efisien waktu. Nah, tapi kalau buat teman-teman nih yang baru mau belajar desain gitu ya, mau belajar buat ngegambar, aku saranin buat manual dulu. Karena waktu aku sekolah fashion pun aku mulainya memang dari manual dulu. Bahkan waktu aku sekolah fashion itu aku ngebuat garis-garis dulu sampai berlembar-lembar, garis lurus bang, sampai kita tuh bisa ngebuat garis lurus tanpa menggunakan penggaris gitu. Baru nanti diimprove lagi, kita belajar bikin proporsi, terus kita baru bikin desainnya, baru ke coloring kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah ngerasa luwes gitu ya ngebuat desain secara manual, nah itu biasanya lebih mudah buat belajar secara digitalnya kayak gitu. Jadi menurutku buat kalian yang baru mau belajar, nggak apa-apa lewat manual dulu aja gitu. Tapi sebenarnya itu ke individu masing-masing lagi sih, lebih nyamannya di mana. Mungkin kalau misalnya ada yang lebih nyamannya langsung ke digital juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk sekarang aku kayaknya digital. Kalau buat mengasah kemampuan kamu sampai sekarang udah bisa gitu, butuh waktu berapa lama gitu? Kalau buat ngasah ya, kalau suka menggambarnya itu kan aku dari kecil. Cuman kalau misalnya concern di fashionnya itu aku memang dari SMK, waktu SMK jurusan Tata Busana. Di situ kan aku memang harus belajar fashion dan aku harus belajar gambar, desain segala macam. Nah, mungkin selama itu ya SMK aku 3 tahun, dan lebih fokusnya lagi itu waktu aku sekolah fashion di Bandung itu yang selama 1,5 tahun, sampai akhirnya aku dapat sertifikat basic designer, itu berarti sekitar 4,5 tahun. Kalau untuk bisnis hijab kamu ini, apa hanya satu model atau ada beberapa model yang kamu jual belikan? Untuk awal itu aku karena masih baru ya, aku baru ngeluarin yang desainnya memang yang basic-basic aja.
Untuk pertama itu aku ngeluarin ada 4. Itu ada pashmina cuti, terus ada pashmina kaos, terus ada hijab malai, terus sama scarf gitu. Karena memang masih baru juga ya, jadi aku bakal improve terus, dan doain juga semoga bisa berjalan lancar lagi bisnisnya gitu. Kalau untuk beli bahan-bahannya kakak biasanya di mana? Nah, kalau untuk awal ini aku memang dulu produksi sendiri. Aku ngasih ambil dari orang kayak reseller gitu. Nah, tapi memang aku sedang merencanakan buat bikin desain sendiri dan produksi sendiri. Karena kemarin itu kayak istilahnya masih trial and error gitu, masih percobaan gitu. Nah, kesini tuh aku emang pengen untuk coba buat sendiri gitu. Nah, untuk bahannya sendiri itu biasanya di Jakarta. Kakak sekarang itu kan bisnis dari kakak, modal awalnya itu dari kakak sendiri atau ada tambahan dari orang tua atau bagaimana? Kalau modal awal itu aku kolaborasi sama temen aku dan dia sebagai investornya gitu. Jadi aku yang punya ide bisnisnya, jadi dia yang ngasih dananya gitu. Kalau keuntungannya? Keuntungannya nanti ada ininya, kesepakatan bersama, nanti kita bagi persenannya gitu. Kalau kayak gitu tuh apa aja sih tantangan yang kamu hadapi selama menjadi seorang desainer? Tantangannya menurutku adalah menemukan ciri khas atau DNA dari karya yang kita buat. Karena gimana ya? Jadi setiap desainer itu tuh punya ciri khasnya masing-masing dari desainnya sendiri gitu. Dan kalau istilah bisnisnya tuh identitas brand identity gitu. Nah, itu tuh sangat diperlukan karena kalau misalnya kita nggak punya brand identity atau kita nggak punya ciri khasnya sendiri, kayak yang aku bilang tadi, tren fashion itu kan perputarannya sangat cepat. Jadi pasti kalau kita nggak punya ciri khas, brand kita bakal terus ikut sama tren gitu, bakal kebawa terus sama tren. Mau trennya kemana kita ikut. Misalnya kayak waktu itu kan trennya tuh cewek-cewek kue atau cewek-cewek bumi. Nah, karena kita nggak punya identitas, kita ikut aja tuh trennya ini kita ikut, trennya ini kita ikut. Nah, itu tuh bisa mengurangi value dari brand. Nah, itu menurutku itu tantangan juga buat desainer dan buat pemilik bisnisnya untuk memikirkan hal apa yang harus menjadi identitas di brand tersebut. Terus kayak cara kamu menangani saing di luar sana kan saing banyak ya pasti ya, apalagi di dunia fashion gitu. Itu gimana? Buat pesaing itu sih balik lagi yang aku bilang tadi, kita harus tahu apa keunggulan dari brand kita. Kita tuh harus tahu apa yang mau kita jual gitu, value lebih apa yang bisa kita kasih ke konsumen. Anggaplah gini, misalnya ada 5 brand hijab yang sama gitu, 4-nya ngejual hijab bener-bener plok-ketiplok sama gitu. Tapi yang satu dia punya inovasi lebih, dia punya value lebih dari produknya gitu. Nah, pasti kan orang lebih tertarik sama yang satu ini kan, yang berbeda. Nah, itu menurutku untuk mengatasi dari gimana caranya kita bisa bersaing dengan kompetitor, yaitu kita harus tahu keunggulan apa yang kita punya buat brand ini gitu. Kalau gitu gimana caranya kakak itu menangani kritik terhadap desain kakak? Kalau aku masih menganggap sampai sekarang kritik itu membangun ya. Walau kata dosen aku dulu waktu aku sekolah fashion, sebenarnya fashion itu kan seni itu nggak ada yang salah. Jadi tergantung perspektif orang yang melihatnya. Jadi mungkin bisa jadi menurut aku desain aku nih bagus, tapi menurut Riva desain aku nggak bagus gitu. Nah, itu tuh sebenarnya nggak ada yang salah juga, itu kan perspektif pandangan orang masing-masing aja. Nah, tapi kalau misalnya kita udah bicaranya tentang bisnis, kan kita udah bukan berbicara tentang apa yang desainernya mau, bukan tentang apa yang pebisnisnya nih mau, tapi apa yang konsumen mau gitu kan. Karena kepuasan konsumen itu adalah yang nomor 1. Nah, jadi kritik dalam bisnis fashion itu menurutku emang sangat perlu dan sangat penting untuk
kita bisa nge-improve produknya lagi agar si customernya ini, konsumennya ini puas dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Kalau kakak tertarik gak sih kalau nyoba bisnis selain itu? Tertarik banget karena sebenarnya cita-cita aku tuh emang jadi entrepreneur. Ya, cita-cita aku pengen jadi entrepreneur dan karena aku udah menggeluti bidang fashion, nah makanya aku memang buat yang di fashion dulu karena memang aku kan sekolah fashion gitu ya istilahnya. Tapi aku sangat tertarik sih, aku tertarik banget buat ngebuka bisnis yang lain kayak misalnya makanan dan lain-lain gitu. Tapi udah ada bayangan gitu? Udah banget. Bahkan kan kebetulan teman-teman aku di kelas itu tuh ada beberapa yang mereka tuh juga memang entrepreneur gitu ya, mereka tuh punya usaha gitu di bidang makanan. Aku udah sering sih sharing-sharing tuh sama mereka kayak gimana sih cara ngebuat bisnis makanan tuh yang urutannya tuh gimana, aku harus kayak gimana gitu kan. Karena mungkin kan kalau bisnis fashion sama bisnis makanan kan beda gitu ya. Nah itu sih aku suka sharing-sharing sama mereka. Terima kasih untuk narasumber kita kali ini sudah bersedia hadir. Sama-sama. Ada lagi yang ingin disampaikan gitu? Aku mau bilang makasih aja sih sama HMA gitu udah undang aku. Makasih ya. Makasih Pokoknya juga. sukses terus buat HMA, podcastnya juga. Pokoknya keren. Oke. Itu dia episode kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan kasih tahu kita pendapat kalian tentang episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Proporsi. Jadi,